Luar biasa Tuhan Yesus ya, dari ibu yang tadinya karena saya murtad. Jadi selama saya murtad, dosa-dosa saya orang tua yang menanggung. Saya merasa seperti itu, Pak Ustadz. Mama kayaknya pingin kembali ke Muslim. Kenapa, Mah? Bilang gitu. Ya Mama, Tuhan Yesus itu sangat baik. Kayaknya udah nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Suami tanya, kenapa berdoa kok nggak semangat? Gitu. Saya bilang iya, memang sebenarnya saya mau ngomong, bilang gitu. Saya mau kembali ke Muslim. Tanya, kenapa? Seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan, dan suami bilang itu nggak ada hidayah. Kalau misalnya kamu mimpi atau apa itu dari setan, bilang gitu. Saya mau masuk Muslim, tapi sama keluarga saya ada yang nemenin saya, tapi saya nggak tahu siapa. Allah. Aku mohon ampun kepada Engkau Allah. adalah Tuhan yang Maha Pengampun Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Agung. dan Maha Agung. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Membimbing Bu Heti sehingga istiqomah di dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kembali proses syahadat ya, dua orang saudari-saudari kita. Yang pertama ada Ibu Heti Purwaningsih dan yang kedua adalah saudari Stephanie Selan yang berasal dari Timur Leste ya. Nah, yang menarik di sini adalah Ibu Heti Purwaningsih ini dahulu beliau sempat menjadi kafir ya, alias murtad, memeluk agama Kristen selama lebih kurang 25 tahun. Namun ternyata selama 25 tahun tersebut menuhankan Yesus, beliau tidak menemukan ketenangan di dalam hati ya, tidak merasakan ketenangan jiwa karena memang sudah keliru ya menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita umat muslim semuanya ya, karena terbukti bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membolak-balikkan hati manusia ya, bukan Yesus seperti yang sering dipromosikan oleh pengepul murtadin odong-odong yaitu Yusuf Manubulu ya. Dan juga di video ini nanti kita terlebih dahulu akan melihat dan menyaksikan bagaimana semangatnya Yusuf Manubulu ini setiap hari menampilkan murtadin odong-odong dengan jualan ya, serta mempromosikan Yesus untuk menjadi Tuhan. Dan ternyata ini terjawab dan terbukti oleh kedua orang saudari kita ini bahwa Yesus tidak mempunyai kuasa apapun juga ya, seperti yang digembar-gemborkan oleh Yusuf Manubulu ini. Nah, bagaimana video selengkapnya? Nanti kita terlebih dulu melihat cuplikan video murtadin odong-odong bersama Yusuf Manubulu, dan setelah itu tentu kita akan menyaksikan bersama proses syahadat kedua orang saudari kita ini yang disyahadatkan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Samsul Arifin Nababan. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Luar biasa Tuhan Yesus ya, dari ibu yang tadinya mungkin anti atau mungkin sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus menghampiri seseorang
dan sehingga Ibu Aisyah yang tadinya mungkin begitu alergi dengan mendengar nama Tuhan Yesus, tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak bisa dibatasi. Dan Tuhan Yesus sangat nyata. Amin, Ya, Pak. karena Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Ibu Aisyah, dan Ibu Aisyah sekarang mau 1 dunia, mau 7 dunia, mau 700 dunia pun mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu kan omongan yang tidak penting. Betul. Karena apa? Karena Ibu Aisyah mengalami secara langsung. Ya, Amin. mengalami secara langsung bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup dan dia nyata di dalam hidup ini. Amin. Oke teman-teman, kita akan segera dengarkan bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja. Nah, begitulah gaya Yusuf Manobulu ya ketika melakukan promosi untuk menuhankan Yesus ya. Dia menyatakan Yesus berkuasa terhadap murtadin yang ditampilkannya setiap hari ya. Namun justru walaupun setiap hari kita melihat para murtadin odong-odong ini, tetapi kenyataannya malahan semakin banyak orang-orang yang di luar Islam menjadi mu'alaf ya, dan bahkan yang sudah murtad pun ke Kristen akhirnya kembali memeluk agama Islam karena memang sudah merasakan ketidaktentraman dan tiada ketenangan hati ketika di dalam memeluk agama Kristen ya, yang dibuktikan oleh Ibu Hetty Purwaningsih ini nantinya. Nah, kemudian mengenai Yesus yang dianggap sebagai Tuhan, sementara ucapan Yesus sendiri di dalam Bible ya, pada Matius nomor 15:24 ya, di situ Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi orang yang di luar Israel tentu tidak termasuk ya, apalagi di Indonesia. Nah, kemudian kitab Torah itu pun sebetulnya hanya diperuntukkan oleh orang-orang Israel ya. Jadi orang Indonesia pun tidak termasuk di situ untuk meyakininya. Nah, berbeda dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya, yang memang diutus untuk seluruh manusia. Dan kalaupun Yesus tersebut adalah Tuhan seperti yang diyakini oleh para murtadin odong-odong ya, seharusnya bunyi Ulangan nomor 64 itu seharusnya bunyinya, "Hai orang Israel, Tuhan itu adalah Yesus, Tuhan itu Yesus." Nah, ternyata di dalam Bible tersebut pada Ulangan nomor 64 bunyinya bukan seperti itu ya. "Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi jelas bukan Yesus yang sebagai Tuhan, dan dia adalah kalimatullah ya. Apapun yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu akan menjadi makhluk, seperti halnya Yesus itu sendiri yang diutus kepada bangsa atau kaumnya, yaitu bangsa Israelnya. Nah, dan kemudian Roh Kudus yang selalu dikatakan oleh para murtadin ya, dan ternyata tidak berlaku untuk kedua orang saudari kita yang akan melakukan syahadat ya. Yang satu adalah yang pernah menjadi murtad, dan yang satunya lagi memang murni dari Kristen kemudian pindah memeluk agama Islam. Nah, sekarang kita ikuti bagaimana kisah kedua orang saudari kita ini untuk memeluk agama Islam, dan kemudian juga kita akan menyaksikan mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna dina indallahil Islam. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati para tamu kita, anak-anak, para santriwati Annaba Center Indonesia yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini, alhamdulillah hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang sangat istimewa. Adapun maksud dan tujuan kedua orang tamu kita ini dalam rangka ingin mengikrarkan dua kalimat syahadat, ingin masuk agama Islam di hadapan saya dan disaksikan oleh kalian para santriwati Pesantren Mu'allaf Annaba Center Indonesia. Dan kita yang menyaksikan ini mungkin yang sudah kesekian ratus orang kita mensyahadatkan saudara-saudara kita di pesantren ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti setelah bersyahadat diberikan kekuatan iman dan Islam, dimudahkan oleh Allah mereka dalam mempelajari agama Islam sehingga dapat istiqomah di dalam agama Islam sampai akhir hayat mereka. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang dua orang itu, yang pertama datang ke hadapan saya Ibu Heti Purwaningsih. Beliau ingin menyatakan masuk agama Islam hari ini di hadapan kita semua. Kemudian yang kedua, Saudari Stefania Selan. Beliau ini berasal dari Timur Leste. Juga niatnya sama, ingin mengikrarkan dua kalimat syahadat di hadapan saya dan disaksikan oleh semua santriwati Annaba Center Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita menuntun dua kalimat syahadat kepada calon-calon saudari kita yang akan menjadi mu'allafah, saya terlebih dahulu memberikan sedikit wejangan, memberikan bimbingan, nasihat kepada setiap calon yang ingin memeluk agama Islam. Yang pertama ingin saya katakan bahwa ibu berdua ini hari ini datang ingin masuk agama Islam, tentunya ini karena adanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu, Bu Heti? Betul, Pak. Iya. Karena ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang bersangkutan harus banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah, petunjuk iman yang semacam ini sangat mahal sekali nilainya, karena tidak diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Hanya Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang beriman. Dari dua orang saudari kita ini, salah seorang di antaranya Bu Heti Purwaningsih, sebenarnya beliau hari ini bukanlah masuk Islam sebagaimana saudari kita Stefania, melainkan karena Bu Heti ini dari kecilnya muslimah, lahir dari lingkungan kedua orang tua yang muslim, juga dibesarkan di lingkungan yang beragama Islam. Tetapi setelah dewasa, Bu Heti ini banyak salah pergaulan, kira-kira begitu. Benar Bu Heti? Benar, Pak Ustadz. Iya, banyak bergaul dengan orang-orang non-muslim, sehingga beliau diwarnai sampai kemudian bertemulah dengan calon suaminya
yang kebetulan juga non-muslim. Akhirnya beliau menyatakan keluar dari agama Islam selama lebih kurang 25 tahun. Ya. Kemudian dari hasil wawancara saya dengan beliau, ketika beliau datang ke hadapan saya menyatakan ingin kembali kepada Islam, saya tanya, Bu Heti, kenapa ingin masuk agama Islam kembali? Beliau mengatakan, saya selama 25 tahun di agama yang sekarang ini, sesungguhnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Saya juga pergi ibadah, ke rumah ibadah saya dulu, tidak mendapatkan apa-apa. Karena sesungguhnya saya dulu murtad, kata beliau, adalah karena pengaruh pergaulan, dan puncak-puncaknya karena saya menikah, kata beliau. Betul begitu, Bu Heti? Benar Pak Ustadz. Iya. Jadi karena beliau sudah lebih separuh menjalani kehidupan ini, kemudian tersadarkan, beliau dianugerahi berapa orang anak, Bu? 4 orang. 4 orang anak, dan sudah dewasa anak-anaknya, dan beliau merasa spiritualnya seperti tidak mendapatkan apa-apa. Beliau ini ingin kembali kepada Islam dengan harapan ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, karena kata beliau, dulu saya kalau beribadah itu Ustadz, selalu pakai perantara. Jadi tidak menyembah Tuhan secara langsung. Sedangkan yang saya tahu di agama Islam, menyembah Allah itu tanpa perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul begitu, Bu Heti? Benar Pak Ustadz. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya boleh Bu Heti yang cerita sedikit, tapi kita coba dulu verifikasi namanya. Nama lengkap beliau adalah Heti Purwaningsih, kelahiran Purworejo tahun 75. Berarti usia beliau sekarang kurang lebih 47 tahun, ya. Anak 4 orang. Dan mungkin santriwati kita ini ingin mendengarkan langsung dari Bu Heti, kenapa 25 tahun keluar dari agama Islam dan sekarang ingin kembali lagi kepada Islam? Apa yang mendorong Bu Heti ingin kembali kepada Islam ini? Terima kasih Pak Ustadz. Pertama, karena saya merasa di agama saya yang kemarin saya nggak merasa tenang, meskipun saya sudah pulang beribadah. Setiap hari Minggu kami rutin beribadah, dan setiap malam pun di rumah kami selalu mengadakan doa bersama. Tetapi karena saya merasa memang dari awal saya keluar dari Muslim, bukan karena dorongan hati, tetapi karena saya ikut teman-teman, karena mungkin masih remaja, belum ini, jadi teman ke sana ikut gitu. Nah, jadinya setelah saya menganut agama Kristen, saya berkeluarga, jadi serasa selesai ibadah ya seperti itu saja, nggak ada perubahan. Jadi saya merasa cuma rutinitas kami pergi ke gereja. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa kalau di Muslim itu memang kan kita kalau menyembah Tuhan itu kan langsung, tetapi kalau di kami kemarin harus melalui perantara, dan kami merasa kok kenapa melalui perantara, ada yang langsung gitu, kenapa nggak pilih yang langsung kayak gitu. Terus yang ketiga, karena saya merasa gini, saya sudah murtad dan saya tahu dosa yang paling tidak diampuni itu karena murtad, dan di dunia pun orang memandang kita kayak kita nggak ada artinya, nggak ada gunanya gitu. Tetapi tetap saya jalani karena memang saya tertutup, nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Tetapi saya percaya karena ini dorongan dari Tuhan, dari Allah untuk saya keluar dari kepercayaan saya yang kemarin. Jadi saya beranikan diri. Dan yang keempat, saya merasa orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, dan karena saya murtad, jadi
selama saya murtad, dosa-dosa saya orang tua yang menanggung. Saya merasa seperti itu, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini saya mau memberanikan diri untuk bicara ke anak-anak, untuk mau bicara ke suami, padahal udah ada dorongan, udah ada keinginan untuk keluar dari muslim, tapi nggak ada keberanian. Karena saya berpikir kalau misalnya saya ngomong sama anak-anak, suami marah, terus saya keluar, bagaimana dengan anak-anak? Saya cuma berpikir anak-anak tuh, tetapi lama-lama kok rasa nggak tenang, rasa kayak di dada berat, di kepala berat, kayak kepala saya itu kayak ditindih pasir yang satu karung yang berat rasanya. Akhirnya satu waktu saya bicara dengan anak-anak yang besar-besar, saya bilang, kakak, dede, rasanya mama nggak tenang, ada yang mau saya omongin, bilang gitu. Mama kayaknya pingin kembali ke muslim. Kenapa mah? Bilang gitu. Ya mama kayaknya udah nggak percaya kepada Tuhan Yesus karena mama merasa di muslim itu dulu waktu kecil mama itu setiap habis sholat tuh rasa tenang banget, saya bilang gitu. Terus anak-anak cuma bilang gini, kalau misalnya mama pindah, ya nggak apa-apa, itu hak mama. Cuman kami aja agamanya belum kuat. Bagaimana dengan kami mah? Anak-anak cuma bilang gitu Pak Ustadz. Cuman saya bilang, nanti kamu belajar, kalian belajar. Mama nggak bisa menjelaskan, kalian belajar sendiri. Mana yang baik nanti kalian minta, mana yang benar. Saya bilang gitu, nanti pasti dapat petunjuk. Dia bilang, sudah kayak gitu. Terus selisih 2 minggu waktu kami doa malam. Dalam doa pun itu kami udah nggak fokus. Akhirnya selesai doa karena suami memang agak mungkin lihat saya agak berubah. Jadi suami tanya, kenapa berdoa kok nggak semangat gitu. Saya bilang iya, memang sebenarnya saya mau ngomong, bilang gitu. Saya mau kembali ke muslim. Tanya kenapa? Seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan, dan suami bilang itu nggak ada hidayah. Kalau misalnya kamu mimpi atau apa itu dari setan, bilang gitu. Ya udah. Jadi semenjak itu, semenjak beberapa hari yang lalu, malam Sabtu, kalau nggak malam Minggu itu saya bicara, sampai sekarang suami nggak pernah nyinggung-nyinggung. Jadi ya udah saya ambil langkah untuk masuk Islam ya. Datang sendiri ke sini. Alhamdulillah. Dan kebetulan satu hal yang saya merasa ini, saya hanya berdoa, Tuhan, saya mau masuk muslim, tapi sama keluarga saya ada yang nemenin saya, tapi saya nggak tahu siapa. Ada tante saya yang tinggal di Jakarta. Saya pikir kalau tante saya yang di Jakarta kan dekat. Saya telepon tapi nggak mendukung saya, itu padahal muslim tapi tidak mendukung. Akhirnya saya telepon beliau, saya bilang, ibu di mana? Saya ada perjalanan ke Jakarta. Alhamdulillah Bu, nanti temenin aku Bu. Akhirnya saya percaya Allah semua udah atur perjalanan ini, langkah ini, dan saya bersyukur untuk hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah, kita semua terharu mendengarkan testimoni atau kesaksian dari Bu Heti kenapa ingin kembali kepada Islam. Subhanallah, 25 tahun beliau keluar dari agama Islam dan ternyata tidak merasakan apa-apa di agama yang dia anut saat ini. Setelah proses ya begitu panjang, akhirnya beliau tersadarkan kembali. Tadi sebuah perenungan yang beliau katakan, saya murtad, yang menanggung risikonya adalah kedua orang tua saya, dan saya tidak ingin ayah ibu saya itu tersiksa gara-gara saya murtad. Maka setelah perenungan yang semacam ini, Bu Heti ya lalu ingin kembali kepada Islam. Ini adalah hidayah kepada Bu Heti. Memang ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 217,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, barang siapa yang murtad dari agama Islam, dia murtad, keluar dari agama Islam, kemudian dia mati dan belum sempat kembali kepada Islam, maka matinya mati kafir, kata Allah. Nah, konsekuensinya kalau orang sudah mati kafir karena murtad, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Seluruh amal-amal ibadah yang pernah dia kerjakan dulu ketika masih muslimah, seperti sholat, dia pernah puasa, pernah sedekah, itu dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan dosa yang besar. Kemudian kelak wa ulaika ashabun nar, mereka ya dimasukkan ke dalam golongan penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya di neraka. Tapi alhamdulillah Bu Heti, ya, sebelum meninggal dunia Allah berikan hidayah, beliau kembali kepada Islam dan hari ini akan bersyahadat kembali di hadapan saya. Cuma posisi ibu bukan sebagai mu'allafah. Kalau mu'allafah itu nanti seperti Sefania, dia dari agama lain masuk ke dalam agama Islam, kemudian setelah syahadat dia mu'allafah, dosanya yang lalu dihapus oleh Allah. Tapi kalau Bu Heti bedanya, dulu banyak dosa. Jadi sekarang ibu masuk kepada Islam ini, mulainya bukan dari nol, tapi mulainya dari minus. Ya, dari minus. Artinya harus menebus kesalahan masa lalu dengan banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah, dan yakinlah Bu Heti, Allah itu Maha yang pengampun, Maha pengasih, Maha penyayang. Buktinya Bu Heti dikasih hidayah lagi kembali kepada Islam. Insya Allah dosa-dosa yang lalu Bu Heti akan dihapus oleh Allah kalau Bu Heti bertaubat. Dengan catatan jangan sampai keluar lagi dari agama Islam ini. Bu Heti sudah yakin dengan Islam? Yakin, Sudah Dok. tidak ada keraguan lagi? Tidak ada, Dok. Ya, jangan sampai keluar lagi Bu Heti ya. Ini yang terakhir. Pak Ustaz. Alhamdulillah kembali kepada Islam. Apapun resikonya, apapun segala konsekuensi yang ibu dapatkan setelah kembali kepada Islam ini, harus siap. Ibu siap? Siap, Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan nanti suami mendukung dan anak-anak semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu Heti masih hafal 2 kalimat syahadat? Masih, Pak Masih? Ustaz. Baik. Kalau gitu silakan konsentrasi Bu Heti, istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah bahwa Bu Heti hari ini kembali kepada Islam atas kesadaran pribadi dan tentunya karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 kalimat syahadat ini akan menggugurkan semua keyakinan, kepercayaan yang dianut Bu Heti sebelumnya, dan mudah-mudahan keislaman Bu Heti diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikuti saya Bu Heti, tundukkan pandangan, Bu Heti konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepada Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun Engkau adalah Tuhan yang Maha dan Pengampun Maha Agung. dan Maha Agung. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. utusan Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa Rasuluh. wa Rasul. Dan aku juga bersaksi Dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Isa itu bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah hamba Allah dan utusannya. dan utusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bu Heti,
sengaja saya tambahkan kalimat yang terakhir karena Bu Heti sekarang kembali kepada Islam dan memberikan persaksian bahwa sebenarnya Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan Tuhan, dan tidak pula ada unsur Tuhan di dalamnya. Maka saya tegaskan dengan pengucapan kalimat syahadat yang seperti tadi. Dengan demikian, Bu Heti sudah resmi kembali menjadi penganut Muslim. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menyaksikan dua orang saudari kita yang sudah mengucap dua kalimat syahadat ya sebagai tanda memeluk agama Islam, dan tentunya kita mendoakan mereka berdua tetap diberikan kekuatan serta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap istiqamah ya di dalam menjalankan syariat agama Islam. Nah, begitu juga dengan Ustaz kita, Ustaz Samsul Arifin Nababan, yang beliau memang sudah sangat banyak mensyahadatkan saudara dan saudari kita memeluk agama Islam ya. Kita doakan juga agar beliau tetap diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menyampaikan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.